bersama saya Irianto dan saya Yuni dari tim Conduct Young Living Indonesia. Yes. Dan kita kali ini seperti biasa sebulan sekali. Sekarang kita akan membahas mengenai leadership. Topik ini adalah jilid kedua dari bulan lalu, gitu ya Yes, Yuni ya. benar. Jadi kalau yang di bulan ini kita ambil judulnya salah lead, salah hasil. Wah, Berarti hari ini kita harus memposisikan diri kita sebagai leader dulu mungkin ya Papi ya. Jadi benar. kita harus Bayangkan. membayangkan setiap kita mungkin beberapa kita mungkin ada yang brand partner baru, tapi bolehlah untuk yang kali ini kita mau bawa mindset dulu ya. Jadi tadi membawakan apa Pi istilahnya Pi tadi? Barusan tadi Papi bilang apa? Apa ya? Coba teman-teman ada bantu. Apa sih maksudnya? Membawa apa? Apa kamu membawa maksudnya kita lagi role play jadi leader gitu. Oh, kita lagi play jadi pura-pura, bukan pura-pura. Tapi teman-teman di sini saya yakin Tapi sebenarnya udah punya pemikiran saya memang leader yes, gitu loh. saya seorang leader. Saya Dan seorang leader. maksudnya kayu di sini, jadi kita bisa membayangkan begitu kita nanti kasih training ya, bisa membayangkan, oh seperti ini ya gitu. Biar lebih berasa nih trainingnya, ya kan? Sip, kita balik lagi dulu ya ke training kita kali ini. Kok kecil? Bener Kak? Betul nggak Kak Lisa, suara saya kecil? Coba yang lainnya. Mungkin karena Kak Lisa jauh di Surabaya. Coba lebih mendekat, mainlah ke Jakarta. Nonton langsung di studio nih. Bisa langsung di depan kita. Benar-benar sudah semakin jelas ya Kak Lisa ya. Dia aku jelas banget ya Kak Lisa. Kak Lisa ada di sebelah sana. Ya. Tetangga saya banget. Nggak perlu pakai mikrofon pasti jelas. Jelas Kak Delita. Oke. Baik, kalau gitu kita lanjut saja. Gimana Kak Yuni? Oke, Di next slide-nya ada apa? next slide dulu ya. Oke. Oke, nih. Dibilangnya kan adalah masalahnya bukan di aturan tapi di cara kita memimpin. Tadi kan kita mau role play dulu nih ya, Papi ya. Jadi seorang leader di sini memang sebenarnya kan memang leadership sendiri kan dimulai bukan saat kita punya orang lain entah di bawahnya kita atau kita punya seseorang yang kita pimpin gitu ya. Sebenarnya leadership sendiri kan dimulai dari diri kita sendiri nih. Nah, tapi mungkin hari ini kita akan masuk ke bagian memang yang kalau sebelumnya ranahnya lebih kita baru tahu nih tahapan-tahapannya, sekarang kita mau agak sedikit lebih meningkat kesulitannya. Jadi lebih naik levelnya gitu ya. Betul, karena kan tadi di sini dibilang itu masalahnya Benar. bukan di aturan loh. Jadi aturan kita yang PNP kita dan sebagainya itu sebenarnya sudah sesuatu yang fix gitu ya. Benar. Jadi bagaimana kita sebagai seorang leader menyikapi peraturan-peraturan tersebut. Nah, tapi bagaimana nih kemudian sebagai seorang leader kita memimpin terhadap peraturan-peraturan tersebut tadi. Jadi kita kayak menggabungkan gitu loh. Benar. Ya kan? Nah, kalau kita kemudian naik tingkat leadershipnya karena kita naik secara rank, berarti secara tidak langsung tanggung jawab kita sebenarnya juga semakin naik. Akan ikut naik. Ya, nanti kita jelasin lagi, kita flashback sebentar. Dan seringkali ya yang terjadi adalah kalau kemudian orang tidak terlalu tahu nih aturannya seperti apa. Jadi kesalahan-kesalahan kecil tuh kayak ya sudahlah gitu kan. Kayak, oh, ini salah nggak sih? Kayaknya kok nggak bener, cuman ya nggak apa-apa lah. Ya Nah, biasa ya Papi ya. Jadi iya. nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa, ya udah mungkin kita perbaiki nanti. Ya, kesan-kesan kecil itu yang kemudian akan menumpuk dan kemudian menjadi besar dan sulit diperbaiki, ya kan? Ini kita mau makanya dari yang kecil gitu ya. Kita mau nanti tanggung jawabnya ikut naik. Yes. Semakin besar. Coba kita lihat emang kalau naik itu gimana sih Yun? Dan secara ranknya itu apa nih? Ya. Nih kita kasih sejenak gitu ya, bisa dilihat di layarnya kakak sekalian. Kalau kemarin itu 5 tahapan leadership sendiri kan sudah kita bahas di bulan lalu ya teman-teman. Jadi mengenai lead self, lead others, kemudian lead leaders, kemudian lead market, hingga sampailah kita di tahap namanya lead legacy. Nah, kalau kita bisa istilahnya aplikasikan ke yang living, maksudnya ini setara dengan rank apa sih? Sebenarnya kalau lead self sendiri mungkin bukan hanya start, mungkin dari associate pun sudah bisa dimulai gitu kan, karena kan kita memimpin dari diri kita sendiri gitu ya, dimulai dari kita sendirinya. Nah, mulailah nanti kita berangsur pada saat kita lead others, mungkin teman-teman udah punya teman-teman di bawahnya atau downline di bawahnya, itu kalau untuk tingkatan leadership itu mungkin selevel dengan eksekutif sampai silver nantinya. Yes.
hingga nanti leaders, karena kan sudah membentuk Nggak leader nih, leader leader-leader yang yang punya baru. leader gitu kan. Benar. Leader-leader yang baru yang kita udah create gitu ya. Nah, itu start dimulai rank gold sampai platinum, hingga nanti di lead market dan juga lead legacy. Itu teman-teman yang mungkin udah mencapai di crown diamond dan juga royal crown diamond nantinya. Tuh. Jadi semakin tinggi level, tentunya kita punya semakin besar dampak untuk orang lain yang kita harus tahu gitu ya. Dalam artian gini ya Kak Yuni, misalnya seorang diamond atau seorang platinum atau silver, dia sudah semakin tinggi, tentu dia membawahi banyak leader di bawahnya gitu kan, Benar. yang kita bangun ke leadershipannya mereka ini, downline kita. Dan tentunya apa yang kita lakukan sebagai seorang leader yang lebih dahulu ada di situ, lebih tinggi posisinya secara rank, pasti akan diperhatikan sama downline kita. Salah kecil, salah ucap kecil, salah kelakuan kecil, salah aktivitas kecil itu direkam. Yes, benar. Ya, dan akhirnya mereka akan melihat bahwa itu menjadi hal yang wajar. Oh, emang begitu kok. Buktinya silver saya juga begitu, ya kan? Jadi itulah kenapa kita bilang semakin tinggi rank ya teman-teman, semakin besar tanggung jawabnya. Apalagi untuk menjaga hal-hal seperti ini, compliance di organisasinya. Gitu deh. Jadi secara pola pikir pun semakin harusnya naik level juga ya Pak. Betul banget. Nah, kalau kita lihat lagi nih, apa nih Kak Yuni nih kayak kalau dari jauh sih penampaknya kayak roket nih Pak. Nah, kalau kita tadi ngomong level awal gitu ya, berarti kan dari lead self gitu, dari diri kita sudah tahu nih, mungkin teman-teman udah baca nih tentang peraturan-peraturannya mungkin di yang living mengenai sudah dapat nih selitingan-selitingan dari upline mungkin ya Pak Pia. Ini nggak boleh ya, misalnya tidak boleh menjual di marketplace, itu yang pertama kita selalu harus tekankan misalnya ya Pak. Jadi di level awal nih ya, berarti dari associate sampai katakan tadi yang di lead self ya, associate sampai senior staff. Jadi seorang nih ketika dia masuk nih Yun, ke yang living, dia harus sudah mulai tahu peraturan maksud kamu. Yes, benar. Harus aware dengan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, yang harus dilakukan, baik itu mungkin secara bisnisnya, mungkin secara kita berkomunikasi sama. Iya, satu sama lain dengan teman-teman brand partner lain. Kemudian juga mungkin sama halnya juga mungkin bagaimana kita menceritakan tentang produknya kita gitu ya, tapi ya udah dijelaskan di awal gitu loh. Apalagi kalau teman-teman di awal sudah bilang ke upline-nya, saya mau bisnis yang living gitu. Jadi saya memang masuk sebagai, maksudnya join dengan yang living atau register sebagai brand partner yang living karena saya punya tujuan, saya ingin berbisnis di sini. Otomatis ya kita harusnya langsung tembak ya. Berarti kamu harus tahu nih apa yang nggak boleh dengan yang diperbolehkan di yang living gitu ya. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba teman-teman enak-enak lagi jalan, ada peluit nih ditiup sama Pak Irianto gitu ya, please stop gitu kan. Gitu. Istilahnya kayak sekarang yang pada suka main padel siapa yuk? Aku. Oh, Kalisa. Oke, pasti teman-teman di sini ada suka main padel. Itu kan relatif sport yang lumayan baru ya, olahraga yang lumayan baru. Dan tentunya ketika kita mau main, kita pasti tanya dong, ini peraturannya gimana ya? Gitu ya. Cara mainnya gimana sih? Ya, boleh nggak sih saya bawa bolanya, saya lari, saya seberang, terus saya lempar biar smashnya kena atau gimana lah. Nah kan pasti ada tuh peraturan-peraturan seperti itu sama. Jadi begitu masuk yang living, yang pertama kali kita pengen tahu adalah ini cara mainnya gimana, ya kan? Apa sih yang boleh, apa yang tidak boleh? Nah sekarang pertanyaannya lagi nih Yun. Ini kan awal ya, saya tidak melanggar. Timbul rasa pengen saya tidak melanggar itu kan kok hanya dari diri sendiri, dia tidak punya knowledge ini. Apa sih yang boleh, tidak boleh itu? Benar. Dari mana dia tahu kemudian? Ya, itu teman-teman yang maksudnya yang sudah mengajak seseorang yang sudah memang dari awal udah punya interaksi dengan calon brand partner tadi ya Pak Pia. Udah lebih dulu mereka lah yang harusnya memberitahu, menginformasikan, istilahnya mengedukasi teman-teman baru ini mengenai apa ya, istilahnya tentang yang livingnya, bukan hanya tentang produknya, tapi juga tentang tadi peraturannya ya di yang livingnya gitu. Oh, jadi kayak seorang
eksekutif sampai silver. Iya, mulai dari sponsornya yang ngajak gitu ya, kemudian enrollernya yang memang mendaftarkan, atau bahkan upline yang lebih tinggi di atasnya gitu. Berarti itulah peranan seorang upline untuk kemudian dia sudah punya downline, level leadershipnya naik menjadi lead others. Iya. Saya punya nih sekarang anak-anak kecil yang belum tahu apa-apa nih. Benar. Gimana saya jaganya, gimana mereka tidak kecebur, gimana mereka nggak salah jalan. Ya. Itu tugasnya si lead others. Iya. Selain si anak ini lead self, Benar. ya kan? Jadi ada dua yang menjaga nih, biar tidak terjadi kesalahan. Ya, tentunya tadi kan di awal-awal saya tidak melanggar. Berarti kan karena mungkin sudah dia punya leader yang memang punya integritas yang baik tentang komitmen di dalam Conduct and compliance juga berorganisasi gitu ya, Mas ya. Kemudian punya sponsor, punya upline yang sudah memang punya integritas tentang itu, otomatis dia juga kan kebentuk nih Papi, memang saya punya leader yang baik, otomatis pada saat mereka informasikan ke saya sesuatu mengenai peraturan, tentunya pada saat mungkin ada yang bandel-bandel mungkin ya teman sebelah kanan kiri, kanan depan belakang, tentunya dia nggak akan goyah gitu loh. Jadi biarin yang lain, tapi saya punya integritas saya sendiri ini. Saya nggak mau melanggar gitu ya. Jadi istilahnya udah dibentuk memang karena pola pikir tadi ya, yang udah lead self tapi dibantu sama teman-teman yang di atasnya gitu, yang udah ngasih tahu, ya otomatis ini akan membentuk di awal, saya nggak akan melanggar nih. Walaupun ada misalnya bisikan kanan kiri depan belakang gitu ya, ayo nggak apa-apa gitu. Tapi karena dia punya integritas, emang nggak bisa, nggak boleh ya. Itu akan menjadi langkah awal yang baik gitu loh untuk berjalan ke depannya gitu di bisnis ini. Oke, ini kan langkah awal. Kalau selanjutnya nih, lama-lama kan orang semakin tinggi, semakin cobaannya semakin banyak ya. Iya, Naiklah dia sampai platinum, diamond. Aduh, dan urus semakin banyak. Gimana nih kemudian mereka harus memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran ya? Nah, ini dia. Ya, berarti mereka harus memastikan kesalahan tidak berkembang, ya kan? Benar, itu Papi. Jadi karena tadi sudah punya pondasi yang baik, yang kuat, tentunya pada saat mereka ke atas-atasan, kalau kayak pohon kan Pi, semakin banyak angin kencang gitu ya. Jadi kan masih kan tidak akan, kalaupun memang terjadi gitu ya Papi, tapi tidak akan istilahnya bisa dia stop, bisa diredam gitu loh. Mungkin yang melakukan mungkin bukan dianya, mungkin teman-teman di bawahnya, mungkin yang baru-baru juga, tapi dia memastikan, saya harus kasih tahu nih ke teman ini gitu ya, ini nggak boleh teman gitu. Jadi tidak akan berkembang sampai si temannya ini nanti udah levelnya eksekutif, silver nanti, atau bahkan nanti ke rank yang lebih tinggi lagi gitu. Itu berarti dia stop, jangan berkembang nih gitu ya. Karena kita mau organisasi kita sehat loh. Yes. Dia cuma ngeliat rumput tetangga lebih hijau, tapi kan kita nggak tahu seberapa hijau itu benar atau enggak, rumputnya sintetis atau yang asli gitu ya. Hijaukanlah rumput kita sendiri. Benar, ya kan? ini juga pembelajaran kondak bulan-bulan sebelumnya ya. Nah, mungkin kita agak sedikit flashback juga nih, Papi ya. Nih, 5 tahapan leadership kembali yang kita mau tekankan juga ke teman-teman. Ini sebenarnya kayak kepanjangan dari penjelasan tadi. Kalau kita kan slide sebelumnya cuma ngomongin lead self sama lead akhir kan, kalau sudah tinggi. Jadi tadi udah nih. Jadi mulai dari tidak melanggar, kemudian pada saat kita di lead others, kita tidak membiarkan pelanggaran itu terjadi. Eksekutif silver ya. Benar. Kemudian di leaders tidak menduplikasi kesalahan. Jadi yang gold platinum nih, dia tidak menduplikasi kesalahan ya. Benar. Jadi istilahnya kan memang kita tidak mau terjadi ada duplikasi di sini. Yang duplikasi adalah pengetahuan mengenai conduct and compliance. Yes. Jadi dengan cara dia menduplikasi, nggak boleh loh, ini harusnya begini loh, ini peraturannya gini loh. Itu dia sudah tidak menduplikasi kesalahan, tapi dia menduplikasi hal-hal yang benar, hal-hal yang diperbolehkan. Itu adalah lead leaders. Apalagi dengan lead leaders, dalam artian dia punya leader-leader di bawah sini. Jadi kan lead leaders itu adalah gold platinum. Dia punyalah silver, dia punyalah eksekutif. Memang levelnya sudah sebagai leaders, ya kan? Nah, dengan punya kaki-kaki kuat seperti eksekutif, seperti silver, dan dia tidak menduplikasikan kesalahan dan bahkan menginformasikan bahwa ini yang benar, harapannya si leader silver ini atau leader eksekutif akan menurunkannya ke bawah juga. Benar. Jadi itu dengan sistem duplikasi, harapannya nggak hanya kekirim ke satu orang, satu level di bawah loh, itu sampai terus ke bawah,
sama teman-teman yang mungkin baru, mungkin belum kenal dengan Yes. kitanya gitu di Hmm. level leaders ini, tapi dia udah tahu nih, oh dari atas-atas pun udah memang diduplikasi mengenai misalnya tadi tentang conduct and compliance-nya ya Pak ya. Jadi istilahnya yang dijaga bukan hanya dirinya sendiri, tapi adalah organisasinya malah ya. Sudah sampai level udah berapa banyak tuh yang dijaga gitu ya, udah Betul. luas gitu sebenarnya ya. Nah, kemudian untuk lead market gitu ya. Next deh. Ya, tidak merusak persepsi. 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 Iya, jadi dia tidak dengan harapannya seorang yang mempunyai level sebagai lead market ini udah diamond ya. Kalau nggak salah ini sudah sampai level diamond di lead market. Dia memang sudah mempunyai persepsi yang benar mengenai apa yang boleh, apa yang tidak Ya. ya. Jadi semuanya itu sudah dia yakin itu adalah dia paham banget. Ya, sampai lead legacy dia bahkan ya sudah ini masa depan kita adalah di sini. Jangan Iya, sampai saya merusak dengan saya melakukan pelanggaran kecil yang kemudian menjadi budaya. Ya, itu runtuh semuanya apalagi seorang lead legacy ini udah RCD kan. iya, udah. Dia melakukan yang kemudian akhirnya ditiru dengan satu jaringan sampai associate berapa ribu orang di dalam situ. Ya kan, jadi dia jangan merusak masa depan. Tapi ada challenge-nya kan, Yud? Apa tuh? Itu ya challenge-nya. Kadang kan kita merasa ya, yang penting tuh saya sudah benar gitu. Kadang-kadang orang tuh lebih suka ignorant gitu. Jadi ya pokoknya saya nggak melakukan, saya benar. Ya, tapi sebenarnya dengan semakin tingginya kita di jenjang leadership ini, semakin kita bertanggung jawabnya semakin besar gitu loh. Benar. Jadi bukan hanya tentang dirimu. Kalau kita sudah sampai di level lead market atau lebih tinggi, tapi kita masih bertindak seperti lead self, kita nggak peduli dengan yang lainnya, ya itu salah. Ya kita lupa timnya belum tentu benar loh. Jadi kalau kita benar sendiri, tim kita salah, ya nanti suatu saat itu akan roboh satu-satu tuh di bawah, ya Itu yang kan? kita nggak mau gitu ya. Jadi dijaga Betul, memang ya dari awal hingga ke teman-teman yang udah di level yang paling tinggi. betul, betul, Kak Yuni. Oke. Nah, tadi kan kita ngomong tentang budaya kesalahan kecil gitu ya. Ya, tapi sifatnya berulang, selalu terjadi, terjadi, terjadi. Karena tadi selalu mentoleransi mungkin ya, tapi jadi Mm-mm. nggak apa-apa, cuma sekali, cuma batu gitu ya, atau cuma demi target. Jadi yang sesaat, yang misalnya untuk short term aja gitu sebenarnya. Tapi kita Yes. nggak mikir lagi, oh long term bagaimana nih dengan eh misalnya keberlangsungan tim saya. Nah, ini yang kita nggak mau. Ini kita mau jaga tentunya Mm-mm. teman-teman. Jadi Mm-mm. ya tadi ya. Iya kayak, oh cuma sekali. Kan biasa kita gitu ya, Hmm. ada apa bisikan kecil. Bisa kecil, cuma sekali, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nggak ketawa nih, gitu Ya, dilakukan. Terus bantu tim biar semangat nih. Soalnya dia kayaknya mulai putus asa. Jadi kalau saya bantu dia semangat gitu ya. Dan akhirnya hal-hal kecil itu dilakukan terus-menerus dan akhirnya menjadi budaya dan kita susah menggantinya. Contohnya misalnya kayak cutting price nih, ya. mm-mm, Udah deh, biar laku deh. Sekali ini aja deh kita cutting price, ya mm, kan? Cutting price lah, nggak banyak-banyak. Amal didiemin. Nggak usah banyak-banyak ya, kita potongnya pokoknya lebih menarik aja harganya. Akhirnya ditiru. Akhirnya berapa bulan kemudian semua orang melakukan hal itu. Akhirnya sudah deh, market rusak karena harganya sudah beda-beda nih udah gitu. sering ini Iya, aja, udah udah nggak nggak ada sehat yang jadi udah persaingannya. sehat. Jadi bonus buying dianggap, oh kita bonus buying aja, itu strategi kita untuk naik level dengan cara bonus buying. Nah, atau enggak kita duplikat aja, lama-lama jadi normal. Udah pakai aja KTP kamu yang kamu macam-macam ini dimodifikasi. Eh, Satu aja yang diganti, ya udah jadi normal ya. Tapi lama-lama jadi banyak gitu ya Jadi jadinya. banyak. Ya udah itulah yang kemudian kita lihat kayak di gambar ini kayak efek domino. Benar. Kita dorong tuh satu itu bentar ke kita loh, Iya, balik lagi ke ya kitanya. kan? Benar. Nah itu dia makanya eh, ini ya kesalahan kecil itu mulai deh kita kikis. Eh, Kalau kita sekarang mengingat-ingat, aku melakukan loh sebenarnya, mulai deh kita stop, kita mulai informasi. Ya soalnya kalau begitu terlanjur besar itu sulit nanti. Ya Ya. pasti banyak yang dikorbankan at the end. Ya. Jadi bukan melanggar lagi, tapi udah sistem satu organisasi udah punya mindset yang sama itu udah wow gitu ya, Papi ya. Nah, benar. Jadi kalau kita akhirnya sudah punya sistem yang baik, tapi kemudian kita hancurkan karena kita pakai akal-akalan,
ya untuk kita menjadi maju gitu. Akal-akalan aja nih kita shortcutnya kita bikin deh biar enrollannya banyak. Kita bikin deh biar kakinya jualannya laku. Kita bikin. Nah, akal-akalan seperti ini, sistem yang akal-akalan itu berarti sistemnya belum sehat. Jadi teman-teman coba mawas diri. Apakah saya banyak akal-akalannya ataukah saya sesuai dengan peraturan? Kalau banyak akal-akalannya itu berarti sistemnya belum sehat. Lihat ulang lagi, coba perbaiki. Karena takutnya nanti cuma jalan di tempat loh. Ya, Gak ada peningkatan nggak ya, ada Pak. Ya, peningkatan, kita mau benar. melangkah lebih jauh loh di sini ya. Betul. Oke, nah kita mau jadi leader yang seperti apa mungkin ya, Papi? Ya. Kita kan apa sih yang mesti ditoleransi nih, Papi? Gitu ya. Jadi kadang-kadang leader tuh berkata, ih, uh, sebenarnya leader itu menciptakan apa yang ditoleransi gitu kan. Apa yang diulang, apa yang didiamkan, apa yang ditoleransi itu semuanya pasti diikuti. Ya, kayak, oh saya nggak pernah nyuruh sebenarnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita membiarkan? Saya emang nggak pernah nyuruh orang melakukan duplicate account. Tapi saya tahu terjadi di depan mata saya, coba saya biarkan. Sebenarnya itu sama aja kayak mendiamkan, di mana begitu diam, itu berarti setuju. Ya Bukan kan? katanya diem setuju ya Ya, berarti ya, bukan Papi diam ya. itu tidak selalu golden kan ada di film ini kita ya diam itu tidak selalu emas. Dalam situasi seperti ini, diam itu adalah seperti persetujuan. Kadang-kadang ada yang nice try nih downline kita. Boleh nggak ya sama si upline? Kita lakuin kecil-kecil dulu deh. Boleh nggak ya? Ternyata kok didiemin. Boleh kok. Lama-lama mau besar. Besar. Pas ditanya sama pihak yang living, kok ini terjadi? Padahal saya nggak pernah nyuruh loh. Tapi saya mendiamkan. Nah, itulah ya akhirnya menjadi budaya tidak hanya dibentuk oleh orang yang diajarkan, tapi juga oleh apa yang ditoleransi sebenarnya. Kita coba bedah kasus Us, ya. bedah kasus. Langsung Contohnya berakhir sih marketplace apa benar, cutting. karena marketplace sendiri kan sebenarnya kan Cutting dari price juga. cutting price juga biasanya dibarengin gitu gitu ya. Mm. Kemudian kita coba cek di sini. Nah, Kita masukin ke tadi pelajaran kita sebelumnya ya, ya. di sini ada teman-teman baru gitu yang baru join di Young Living, pastikan teman-teman tidak ada niatan untuk takutnya memang niatnya baik yang ingin berbagi ya, istilahnya ya, produk yang livingnya biar orang tahu, tapi mungkin jalurnya yang salah. Jadi yang living sendiri kan tidak eh, produk yang living itu tidak boleh diperjualbelikan di marketplace manapun gitu ya, Pak. Even bukan hanya di Indonesia, semua market yang living juga Globally lah. globally ya. Istilahnya memang produk yang living tidak diperjualbelikan seharusnya di marketplace. Dan bukan hanya yang living loh. Direct selling lain Semua juga ada ya produk tidak direct selling membolehkan. ya. Nah, misalnya nih Papi di lead self nih. Jadi sebagai yang baik harusnya kita tidak ikut banting harga atau tidak berjualan di marketplace plus banting harga gitu ya. Itu lead self-nya contohnya. Jadi awal ini penting ya Yud kalau seorang associate ini paham mengenai ini. Nama ini benar. Apalagi kita apa namanya conduct Twitternya itu apa ya kalau marketplace nih? Korektifnya ya. Corrective actionnya. Corrective actionnya langsung diterminasi. Wah. Kalau memang terbukti melakukan penjualan di marketplace, apalagi dibarengin dengan namanya banting harga tadi atau cutting price-nya ya. Jadi pastikan di level awal ini, di lead self ini kita harus tahu dan aware gitu ya. Oh, saya nggak boleh berjualan di marketplace, apalagi harganya di cutting gitu ya, dipotong gitu ya, tidak sesuai dengan harga resminya yang living gitu ya. Jadi tidak melanggar ini, kemudian di lead others, teman-teman sudah punya beberapa orang di bawahnya, langsung kalau melihat temannya di bawah melakukan hal tersebut, jadi tadi tidak didiamkan, tidak membiarkan, dan tidak mentoleransi hal tersebut gitu harusnya ya. Jadi langsung tegur, mungkin nggak belum sampai kita, tapi teman-teman ya tahu gitu ya, stop gitu ya. Jadi bisa katakan, please jangan teman-teman gitu ya, ini tidak boleh loh. Pada akhirnya nanti apa? Karena impactnya kita juga ke organisasi kita. Kenapa? Impactnya tadi harga marketnya jadinya hancur gitu ya. Ini yang nggak baik. Gitu. Leadersnya, tadi kita tidak membiarkan. Tentunya saat kita tidak membiarkan, pastilah kita maunya tidak membangun budaya. Jadi harga bebas atau jual stok di marketplace-nya kita gitu ya. Ada yang mau tambahin tapi? Aman? Aman. Ya.
Oke, jadi harus kita aware juga ya dengan timnya kita ya. Nah, ini. Mm-mm. Sip. Kemudian di lead market ini udah lebih tinggi lagi. Tentunya kita harus menjaga value brandnya kita. Brand yang livingnya tentunya secara company kita jaga karena teman-teman adalah partner yang living gitu ya untuk Betul. baik teman-teman secara branding untuk orang-orang bisa kenal dengan yang livingnya, produknya yang livingnya, bahkan bisnisnya yang living gitu ya. Jadi kalau mereka udah punya istilahnya dalam tanda kutip image yang kurang baik kan gitu ya Betul. di tengah masyarakat yang belum tahu gitu ya. Apakah mereka akan join nantinya? Kan enggak, takutnya gitu. Yes. Jadi ragu gitu loh. Tapi kok saya mendengar kabar seperti ini loh Iya. tentang yang live. Jadi kan Wah, lagi tadi lead market ini apa? Tanya, yuk. lead market udah sampai Diamond. diamond Nah, paling tingginya. makanya dia dibilang lead market. Dia itu Hmm, membawa brand loh. iya. Si orang ini sudah membawa brand. Jadi Hmm, kalau misalnya dampak-dampak tidak paham mengenai peraturan ini, seorang yang sudah berada di dengan Diamond, dia sudah lead market, tapi dia melanggar peraturan marketplace dan cutting price, itu tadi kata Yuni, kehilangan kepercayaan orang kepada dirimu gitu ya. Dan kemudian pastinya lebih eh, jauh lagi terhadap lebih jauh lagi terhadap yang living yang tentunya kan. living. Dan teman-teman di sini bukan hanya sebagai seseorang yang dilihat, tapi pembentuk market loh. Ya kan, jadi sebagai orang-orang yang mau sebagai pembentuk market seharusnya lebih menjaga lagi tuh Iya. hal-hal seperti ini tidak terjadi. Karena orang-orang sudah look up gitu ya. Udah mulai, oh nih Tuh. si A ini pemimpinnya di yang living atau salah satu leadernya di yang living. Oh, jadi Iya. semuanya melihat ke teman-teman gitu ya. Mm-mm. Sampailah ke lead legacy tentunya ya. Jadinya kita adalah menjaga sustainability market. Dan jangka panjang pastinya ya, seorang RCD tentunya udah eh, bukan orang yang kebanyakan dan rata-rata lagi ya, Ya. dia pasti juga sudah menjadi sosok yang dipandang gitu. Kalau tadi kita bahas tentang marketplace, Papi dan juga cutting price, mungkin kita ada satu lagi ya kita kasih. Oh, oke. Bonus buying dan fake account. Oke, apa saja nih bonus buying dan fake account? Oke, yang pertama tidak melakukan bonus buying dan juga membuat fake account. Ya, apalagi kan kita anak baru nih. Definisinya, iya. Bill itself kan anak baru. Aduh, susah banget ya upline saya, suruh saya enroll nih, harus segera naik menjadi star atau senior star. Aku bikin-bikin aja fake account kan, mulai ketemu shortcut yang dia lihat. Oh, ada tuh cara begini gitu ya. Lebih cepat gitu ya. Nah, Terus FSB saya makin banyak nih. yes. Gitu ya dibayarkan. Nah, akhirnya karena lead self-nya dia kuat, dia tahu bahwa dia tidak boleh melanggar, dia tidak melakukan ini. Ya, Ya, jadi salah ya, benar. tindakan salah. Diajarkan untuk menjadi benar sejak dini. Wih, Jadi dia sudah menjadi paham dari kecil, nggak mau deh saya melanggar gitu kan. Karena nggak sehat juga nanti jaringannya. dan Kemudian, risikonya ada juga ya, Papi ya. betul. Nah, tentunya kalau kita udah punya teman-teman di bawah, kita punya orang lain gitu ya yang kita pimpin gitu ya, pasti menginformasikan ke mereka, ke tim gitu ya mengenai peraturan ini bahwa nggak boleh teman-teman melakukan bonus buying ya, nggak boleh membuat fake account. Jadi kan biar istilahnya itu organik yang memang sudah ada jaringan teman-teman. Jadi yang sehat aja karena kan balik lagi ya, kita tidak mau berjalan dengan jangka waktu yang pendek, kita mau jangka waktu yang lama Benar banget banget. gitu ya. Dan ini disinilah latihannya. Seorang Yes. yang lead others itu adalah tadi eksekutif ke silver ya, dan dia sudah punya teman-teman di bawahnya yang masih pada levelnya lead self. Kalau kita kemudian, aduh biar penyemangat deh, biar mereka merasakan bagaimana dapat FSB, biar aja deh pakai cara yang tidak benar ini, misalnya dia bilang begitu. Ya sudah, itu seperti kayak membiarkan, seperti tadi tahu tapi diam. Iya. Ya seperti apalagi kalau dia sama mengajarkan, ya kan, ya itu sudah salah. Jadi ini pasti harus dia menginformasikan ke tim peraturannya seperti apa yang benar itu. Lanjut lagi, kalau sudah di sini kita tadi tidak membangun sistem yang manipulatif gitu ya. Ya betul, Jadi, leaders ini udah gold sama platinum ya, udah besar. benar. Jadi jangan sampai terjadi lagi sampai sistemnya ya jadi Ya, budaya jadi gitu ya. ya jangan sampai yang karena kejar rank, karena kejar challenge, ayo sudahlah, ayo yuk yuk gitu, gas gitu katanya. Dan juga menjaga tadi trustnya, baik trustnya yang living kepada teman-teman ataupun masyarakat besar yang lebih luas gitu ya kepada teman-teman dan juga ke yang livingnya gitu. Sama tadi Betul. lagi ke lead legacy-nya kita ya, membangun bisnis bukan hanya sekedar angka yang kita lihat gitu ya.
Jadi bukan benar. hanya nominal yang kita lihat, tapi udah masuk kemana, Pi? Mm-mm. Udah masuk ke ranah yang lebih jauh dan lebih besar mungkin ya Iya, betul. value-nya gitu ya. Iya, kan kadang-kadang memang kita suka terjebak dalam bisikan-bisikan halus itu. Tapi ranknya bisa naik loh. Itu pakai lutut kali ya. Bisa ikut ikut challenge lo gitu. Kelihatannya akan bagus lo secara performa gitu ya. Angkanya naik, komisinya besar ya. Tapi pertanyaan sesungguhnya, apakah bisnisnya benar-benar tumbuh nggak sih? Dengan punya orang palsu di bawah sana, dengan pembelanjaan yang sebenarnya diciptakan sendiri, dengan bikin-bikinan bonus buying, ngakal-ngakalin sistem, sebenarnya tidak berkembang. Kita aja akan capek sendiri in the long run, gitu kan. Akhirnya Jalan itu tempat ya, Pak. muter, bahkan drop. Ya kan, karena nggak ada orangnya sebenarnya di dalam situ. Gitu sih. Oh, ternyata masih ada satu case lagi nih. Ada Lebih loh, banyak tadi ternyata aku ya. makanya kenapa tinggal satu aja. Oke, untuk case-nya yang relabeling dan juga Apa sih repackaging. labeling di packaging itu? Jadi istilahnya ini menjual produk yang living tapi kemasannya diubah atau diecer. Hmm, Apa ya ya istilahnya itu misalnya ya? tadinya dia adalah paketan nih dari Paketan LV, gitu ya. dijual satuan. Satuan itu Terus tidak PEP dijual satuan nih. benar. Kita punya yang namanya supplement ya, Papi ya. Itu kan banyak ya isinya. Ada yang 120 pieces ya, butir gitu ya. Kemudian Itu bisa di dijual. ditaruh di kemasan yang lebih kecil. Mungkin saya butuhnya cuma 30, jadi per 30 atau beberapa gitu ya. Tapi nanti labelingnya dibuat kreatifnya sendiri gitu ya. Lalu dijual ke teman-teman lain. Nah, itu juga tidak boleh Kalau gitu ya. peraturannya sebenarnya mengatakan bahwa yang living, produk yang living hanya dijual sesuai dengan kemasan aslinya yang dari Yes, yang living benar. ya. Jadi Jadi nggak boleh kayak gitu gini nih, macam-macam. ini saya punya nih simplified nih. Pink sparkle asik gitu ya. Jadi ini tidak boleh lagi dikemas misalnya dalam bentuk 1 mili, ya 2 mili atau 3 mili dijual gitu ya. Hmm. Oke, oke. Nah, kalau ini gimana dia? Tentunya pada saat kita masih baru ya jangan tergoda nih biar laku gitu ya. Ini enggak kok yang saya satu kok nggak kejual-jual ya. Gimana kalau saya HR nih, ya ya ecer kayak gitu tadi ya. suplemen itu kan Kayak dibikin aja suplemen per gitu 10 ya. biar orang harganya lebih murah kan. Hmm, Dibikin per 10, ya itulah tergoda biar laku nih. Nah, itu tidak boleh. jangan ya teman-teman. Kemudian Terus ya tadi, kalau sudah punya downline di bawah, jangan ajarin mereka gitu ya. hmm, Gini aja caranya. Gitu. Papi langsung calling nanti. Oke, terus kemudian menjaga standar dan kualitas brand, tentunya itu ya. Tujuannya itu memang sebenarnya salah satunya. ya benar. Pada saat teman-teman kita maunya kan apa yang kita beli sesuai dengan tempatnya, takutnya kan banyak atau terkontaminasi atau apa ya kalau udah di repackaging gitu ya, Papi ya. Ya, jadi kualitasnya turun dan secara brand pun Ya, karena tidak ini terjamin juga. di HR kan bukan sama yang living ya, maksudnya teman-teman dan kerensinya sendiri kata Yuni. Mungkin nanti ada yang bikin kemasannya cupu, ada yang bikin kemasannya amburadul. Jadi dengan nama yang living dan kemasan yang tidak baik itu kan tentunya kualitasnya seolah jadi turun. Apa sih ini emang benar kayak begini gitu ya yang living ya. Benar. Jadinya memang kita sebagai sudah lead leader kita harus bantu menjaga standar sama kualitas dari brand kita sendiri gitu. Dipastikan itu juga jaga balik lagi ya menjaga trust publik karena tadi dengan kualitas yang terjaga tentunya kepercayaan publik pun kita pegang gitu ya kalau kalau ini sudah hancur atau Iya, sudah brand damage real ya, iya ini seolah-olah. akan juga ikut Bener. terimpact gitu ya nantinya Terus tentu bisa menjadi legal exposure karena memang kan itu menjadi bukan produk resmi ya, benar mengedarkan produk yang tidak ada izinnya loh, karena izin edarnya yang dari yang living adalah utuh, tapi kemudian dipreteli dan itu tentu akan menjadi legal exposure di situ. Dan lead legacy yang terakhir, baik lagi ya menjaga reputasi dalam jangka yang yes. panjang Makanya sih tingkat legacy ini memang harus disiplin menjaga sampai jangka panjang, sustainability dan reputasi itu di tingkatannya mereka itu harus kuat banget memang. Jadi maksudnya yang kreatif nih Yun dengan melakukan kita beli aja, kita repackaging aja, masa tapi mungkin ya mungkin cantik ya iya dan iya iya gimana gitu ya kreasi teman-teman tapi ya ternyata ternyata itu memang tidak dibolehkan ya di labeling dan di packaging tersebut. Karena kalau begitu akhirnya trust itu kan di sini ngomongnya trust itu rusak tentu akan susah.
ya susah buat teman-teman untuk kemudian berkembang lagi karena ya itu tadi kembalilah akhirnya karena trust tidak ada, terus teman-teman kemudian menawarkan enroll ke orang, terus orang kemudian juga jadi nggak percaya, jadi susah seolah-olah. Tapi kalau kita menjaga kita dalam kondisi baik nih, kita diri kita sendiri, jaringan kita sendiri, cara-cara yang kita lakukan baik dan benar, mungkin kepercayaan orang akan bangkit dan akan lebih mudah kemudian buat teman-teman untuk enroll. Akan dengan mudah calon-calon apa namanya anggotanya teman-teman ini berpandat ini memberikan KTP gitu kan karena percaya Iya. ya kan. Sekarang kan kadang-kadang sulit nih dapat KTP katanya. Nah, sementara seharusnya kepercayaan itulah yang dibangun dulu sehingga orang memang percaya dengan teman-teman dan menyerahkan KTP itu bukan sesuatu yang menakutkan buat calon-calon member ini. Gitu. Kemudian apa nih kita Yun? Oke, jadi teman-teman mungkin secara level atau rank itu bisa bisa dengan mudah naik karena memang kita kan tiap bulan kan ada ini ya tolak ukur ya tapi ya selalu ada informasi nih. Tapi baik lagi teman-teman yang kita mau teman-teman bisa punya adalah pemikiran yang naik juga tadi kan, pola pikir Yes. yang naik seiring atau istilahnya garis lurus gitu ya. Jadi kurvanya tuh bukan ke bawah Kebalikan. kebalikan gitu ya, Satu tapi ya leadership-nya rank yang naik, tapi benar berbanding mindset-nya lurus lah turun istilahnya gitu gitu ya. ya. Jadi rank bisa naik tapi mindsetnya Sama ya sejalan. atau ya sejalan juga ikut naik harusnya. Jangan nggak ikut naik gitu ya. Ya itulah loh Yun, kenapa kadang-kadang apa terjadi, misalnya rank naik, tapi mindsetnya tidak ikut naik. Jadi seolah-olah kok kayaknya, oh ini ada seorang leader yang lumayan tinggi, tapi secara sepak terjangnya kok tidak seperti kayak mencerminkan leader dengan level tersebut. Ya mungkin teman-teman pernah lihat atau mungkin tidak ada di sini sih saya yakin. Ya Semua sih mah baik-baik semua gitu ya. semuanya di situ Sesuai gitu. masih sesuai. Nah, jadi kadang-kadang yang naik ini baru ranknya, tapi cara memimpinnya itu belum. Nah, makanya di sini kita juga kasih tahu bahwa leadership itu bisa dipelajari loh. Di sini kita kasih panduan, walaupun di panduan singkat ya sebenarnya. Kalau mau belajar leadership itu banyak banget, luas banget, dan itu butuh waktu kayak seminar seharian lebih kali ya mengenai leadership itu. Cuman ya itu karena kemudian kita harus bisa menyeimbangi diri kita ya secara mindset, secara apalagi cara kita bertindak gitu, cara kita ngomong, cara yang lainnya pun harus sesuai gitu dengan level leadership yang sekarang kita punya gitu. Jadi jangan sampai ya itu seolah-olah kayaknya secara rank tinggi tapi kok tidak mencerminkan leadership yang sesuai dengan rank tersebut. Atau malah sebaliknya nih Papi. Ya. Mungkin ranknya kita lihat masih level yang biasa aja, tapi dia pola pikirnya udah leadership. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu tinggal nunggu aja dia naik, even mungkin tidak langsung kayak tinggi langsung lompat tinggi gitu, tapi dia akan berangsur, tapi dia akan terus naik gitu posisinya. Dia akan lebih mudah ya untuk kemudian mencapai rank-rank selanjutnya dengan menyeimbangi sikap dan sifatnya dia tersebut. Gitu. Nah, sesuai dengan tadi judul kita di awal ya, salah lead, salah hasil nih. Jadi teman-teman, kadang ya kita juga mungkin secara pribadi gitu ya, istilahnya pribadinya kita gitu ya. Kita hanya terlalu fokus dengan hasilnya. Intinya saya mau rank sekian, saya mau tercapai mungkin dengan kata lain nominal sekian bulan ini gitu atau rank sekian bulan ini gitu ya. Tapi sampai lupa yang teman-teman bangun kan bukan hanya angkanya gitu ya, tapi yang mengeluarkan angka itu siapa, jadi orangnya gitu ya. Jadi jangan sampai lupa juga untuk membangun teman-teman di bawahnya. Jadi dan sebenarnya kalau teman-teman membangun teman-teman di bawahnya sudah mumpuni dengan sesuai aturan dan juga sudah fondasi yang kuat, mereka sendiri akan mengeluarkan angkanya ke depan gitu loh. Jadinya hasilnya pun akan kelihatan gitu loh. Benar. Dan Jadi dalam jangka yang lama gitu. benar. Dan memang seperti tadi Yedi bilang, kalau kita salah lead, kita hasilnya bisa salah. Itu maksudnya apa sih? Ya itu ya tadi kata Yedi bahwa yang dibangun untuk mencapai kita menjadi gold, kita menjadi platinum dan seterusnya ke atas, itu keinginan kita emang. Tapi dengan atas usaha bukan hanya dari kita, tapi ada tim kita.
ya. Jadi tim kita ini kan orang-orang yang berbeda-beda. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang suka marah, ada yang terlalu baik, ada yang begini, ada yang begitu, dan sebagainya, dan sebagainya. Dengan orang berbeda-beda ini, tentu secara leadership harus beda-beda menanganinya. Itu adalah sesi yang lain untuk leadership, gitu ya. Benar. Tapi kemudian yang kita akan bicarakan di sini, kita harus paham bahwa kita punya orang-orang yang juga pengen berkembang. Apalagi kalau kita anggap mereka adalah leader, di mana mereka adalah business builder. Business builder di sini tentu tidak hanya melulu mengenai produk, tapi bagaimana mengenai rank. Ya. Mereka pengen juga punya silver menjadi gold, kemudian platinum. Mereka punya cita-cita itu. Jadi jangan hanya mikirin diri kita. Kita harus mikirin cita-cita mereka. Kita ajarkan mereka bagaimana mereka kemudian menapaki rank-rank yang ada di Young Living. Karena begitu kita ajarin mereka menapaki hal tersebut, trustnya mereka ke teman-teman pasti naik. Oh gila, leader gua dong, bantu gua banget. Gila, ini supportnya bagus banget. Dan tentunya dengan mereka merasa disupport dari teman-teman, Men-trigger mereka juga untuk men-trigger lebih mereka maju untuk gitu ya. lebih maju, men-trigger melihat caranya, oh saya harus ngajarin tim saya untuk bergerak menjadi ini, kok saya mau naik menjadi ini. Akhirnya itu duplikasi sampai Benar. bawah. Itu sudah secara nggak sadar sih udah terjadi duplikasi sebenarnya dalam Yes, bentuk tapi betul. organisasinya. Jadi selain hanya ranknya, tapi juga tentu mindset dan tentu conduct and compliance-nya juga selalu berjalan ke bawah. Akhirnya teman-teman tanpa sadar, tanpa melihat diri teman-teman, tapi membantu mengembangkan tim di bawahnya, teman-teman naik kok. Teman-teman akan kedorong dan punya kaki yang kuat dan organisasi yang kuat, sehingga untuk turun, insya Allah tidak terjadi. Ya kan? Akan terus kokoh di situ. Benar Gitu. sekali. Ini kita harus tanya dulu nih, Papi, ke teman-teman nih. Sampai sampai slide ini oke kan teman-teman ya? Bisa diterima dengan baik kan teman-teman? Bisa, itu udah saya jawab. Oh, ini nih kita lihat. Oke, oh ada Karina udah datang, ada Kak Mak. Hai, Tes, tes, Kak. tes, putus-putus. Aduh, coba dicek-cek lagi. Bisa, kata Kak Dewi. Bisa Kak Dewi. Thank you Kakak. Oke, kita kalau gitu kita bisa lanjut ya. Yes. Oke, di bagian ini ada standar dan juga versus dengan pendekatan. Yes. Apalagi ngomongin tentang integritas, ini Nah, nilainya kalau di dalam kontak ini bener-bener mahal gitu ya, Bapak ya. jadi itu emang udah menjadi standar sih, integritas sama compliance itu standar utamanya tuh. Berarti sosok kita nih masing-masing, kita harus paham yang namanya compliance, Yes, dan kita akan membangun integritas kita integritas. yang sesuai dengan compliance yang sudah ditetapkan, ya kan? Benar. Dan kemudian itu adalah standar, ya udah harus tuh kudu lo punya ini. Tapi ada cara, karena tadi orang berbeda-beda, ada cara pendekatan. Nah, pendekatannya itu gimana Kak Yuni? Nah, ini dia nih pendekatannya. Jadi pendekatan itu di dalamnya sih standar. Jadi di dalamnya integritas dan compliance, masing-masing kita harus punya pendekatan ke masing-masing orang di dalam tim kita. Kita harus tahu, oh yang ini adalah seller, oh yang ini adalah user, oh yang ini adalah builder, pendekatannya gimana. Oh yang ini orangnya sibuk banget, saya harus seperti apa pendekatannya. Oh yang ini adalah ibu rumah tangga, anaknya 5, oh yang ini dan sebagainya. Jadi tentu yang ini tidak paham apa misalnya umurnya sudah lumayan berumur, tidak terlalu paham mengenai teknologi gitu ya. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan. Itulah perlunya coaching, itulah perlunya pelatihan gimana cara bicara yang benar terhadap orang-orang tersebut, jangan sampai kita salah ngomong sehingga akhirnya berbalik malah ke kita, dan cara membimbingnya bagaimana ke masing-masing yang berbeda ini. Yes, Ya, benar. mungkin terlihat sepertinya susah, tapi kemudian kalau kita kemudian menjadi biasa dan mengelompokkan mereka, kita bisa bicara per kelompok misalnya. Ya, apalagi yang kita perlu apa namanya bimbingan lebih adalah orang-orang yang memang mempunyai potensi sebagai business builder. Ya, Benar. jadi untuk yang sampai harus kayak seller atau user, mungkin dia pendekatan kita hanya terkait dengan produk, terkait dengan promo misalnya. Tapi kalau kemudian udah lebih, misalnya dia, oh saya pengen jadi leader, nah itu harus lebih tentu bagaimana strategi jaringan, bagaimana hal yang benar dilakukan tanpa melanggar misalnya ya, itu Jadi harus lebih dalam sebenarnya dari lagi. awal pun sebenarnya pada saat kita melakukan pendekatan dengan calon prospeknya kita pun pada saat kita berbicara one on one ke mereka, tapi kita kan sebenarnya udah melihat tuh
itu potensi. kan potensi gitu ya. Jadi tinggal melakukan tadi pendekatan-pendekatan tadi, baik coaching tadi kan lebih lebih jauh lagi nih, lebih dalam lagi digali nih. Ini si A, B, C, kita punya 50 teman-teman di bawahnya kita, mereka juga punya 50 hal yang mungkin di kepalanya gitu Yes, masing-masing. Jadi pasti. memang cara kita berkomunikasi pun menentukan, dan juga cara kita pendekatan pun Mm-mm. menentukan bagaimana nanti output yang diterima sama Betul. teman-teman sini nantinya gitu yang keluar gitu ya. Jadi pastikan eh, coaching jalan, cara kita komunikasi kita jalan, Mm-mm. kemudian ya sering-seringlah berkomunikasi gitu Yes. ya. Apalagi kita tahu bahwa memang tujuan dia, saya mau jadi leader, atau mau jadi, mungkin itu jadi core timnya kita gitu kan, Iya. tapi untuk membangun suatu bisnis gitu ya, atau organisasi. Jadi make sure memang teman-teman memang ya kalau nggak ada komunikasi, gimana lah saya tahu Papi ya ternyata dia pengennya ke arahnya ke sini loh. Ternyata dia punya punya istilahnya tuh, Jiwa, punya jiwa atau tujuannya, dan jiwa seni yang tinggi. iya gitu. Dia punya jiwa leader atau jiwa malah jiwa apa ya? Jiwa-jiwa yang seperti apa gitu. Jadi dengan komunikasi lah teman-teman bisa mengetahui itu dan bisa melakukan pendekatan yang lebih fleksibel nanti ke depannya. Jadi Hmm. Ya, outputnya nanti kelihatan. betul. Jadi ya kayak Oke. di next slide-nya ini, kalau kita lihat kan Hmm. ini, mungkin ada orang yang diawali begitu dia bergabung di yang LinkedIn adalah pengennya emang seller. Hmm. Cuman siapapun teman-teman ya yang bergabung di tim kita, kita harus punya perlakuan yang baik dengan mereka. Karena kita tidak pernah tahu seorang seller atau seorang user ternyata adalah future builder-nya kita, Hmm. future diamond-nya kita, ya kan? Jadi mereka memang kita sebagai, ya kalau kita punya sistem yang baik, kita tahu kita memisahkan, kita apakan ini si seller, kita Hmm. apakan ini si user. User. Tentu ada pembinaan tertentu ya yang dilakukan ke mereka, yang sesekali tentu kita akan mengingatkan mereka bahwa ada selain produknya yang luar biasa, tentu juga ada bisnis opportunity Opportunity. ya. Jadi kita bisa aja seorang seller ini kemudian dia tahu-tahu bisa loh dia berubah menjadi seorang builder. Jadi kita jangan sampai salah didik. Jangan sampai si seller ini kita biarkan menjadi seller dan akhirnya kita hanya membentuk seorang seller dengan organisasi yang besar. Hmm. Semuanya seller, padahal ternyata banyak calon diamond di situ kalau kita kasih tahu, ya kan? Jadi Caranya. untuk apa lu punya ODV besar, tapi levelnya cuma ranknya cuma eh, bukan cuma ranknya masih di bawah misalnya. Padahal secara organisasi kalau di sini ketemu beberapa builder aja, kamu gold loh, ya kan? Jadi kita juga harus bisa merubah mindset ini dari seller ke builder gitu. Jadi sistem itu penting ya, Tentu sangat penting gitu. Nah, Oke. ini. Pertanyaannya adalah, tim saya besar atau tidak, atau mungkin atau belum mungkin ya. Ya, Jadi gimana, mungkin terkadang kita ya, sibuk menghitung rank ini, oh sampai lupa. ya sampai lupa di kadang kita tim saya besar atau enggak sih gitu ya, kita lihat-lihat lagi gitu kan. Budaya apa sih sebenarnya yang sedang saya bangun di sini gitu kan. Kalau kita nextin, nah, budaya apa sebenarnya sedang kita bangun di sini? Apa yang mau saya wariskan? Itulah pertanyaan-pertanyaan sebenarnya harus selalu kita pertanyakan. Jadi di sini akan menuntut kita untuk selalu melihat peta kekuatan kita. Peta kekuatan kita ada di mana sih? Tim kita. Oke. Jadi kalau pertanyaannya tim kita besar kok enggak sih? Mungkin terlihat besar, tapi ternyata separuhnya adalah akun palsu. Palsu. Atau ternyata separuhnya adalah duplicate account. Jadi kan kita nggak pernah bisa tahu ini apakah besar atau tidak. Tapi kalau kita kemudian mengembangkan dari kecil gitu ya, dan kita bertumbuh dari star, kemudian senior star, eksekutif, silver, gold, dan terus naik. Dengan kita melakukan seperti yang tadi ya, pendekatan-pendekatan leadership-nya yang baik gitu ya, sampai kita tahu, oh saya tahap lead self, oh saya lead others gitu ya, sampai akhirnya lead legacy itu, kita bisa memastikan bahwa apa yang kita ketahui itu kita turunkan, kita duplikasi. Kita pasti yakin semua orang akan berpikiran seperti saya. Ya, dengan seperti itu budaya yang kita bangun sudah jelas budaya seperti apa. Dan pasti kita bisa menakar, oh tim saya besar kok. Saya punya 6 diamond di 6 kaki. Nah itu seberapa kuatnya dia kan? Nggak runtuh tuh 6 diamond di 6 kaki itu kakinya kan. Dan di si diamond ini udah punya diamond lagi dan sebagainya. Ya, jadi
menakarnya itu adalah karena kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah sesuai dengan conduct and compliance. Jadi kita yakin bahwa kaki kita ini tidak akan bermasalah, tidak akan runtuh. Dan itulah yang makanya kita harus pastikan budaya apa sih yang sedang saya bangun. Budaya yang kemudian sistem shortcut itu, Wow, ya, ya. atau kita memang mengajarkan bahwa untuk ini kamu jangan melakukan ya, wahai star. Untuk ini kamu ajarin ya ke kamu bahwa tim kamu tidak boleh melakukan hal itu. Yang ini kamu harus menjaga gitu ya. Jadi kalau semuanya sudah paham tingkat leadershipnya sampai mana dan seperti apa yang pengen diduplikasikan ke bawah, harapannya adalah timnya teman-teman, organisasi teman-teman adalah kuat. Berarti cerminan yang di bawah atau yang di awal itu akan menunjukkan masa depannya teman-teman juga dalam berorganisasi gitu ya. Sip. Ini terakhir ya Yun. Apa tuh yang katanya Yun? Oke, nah kita mau bicara lagi nih, ternyata leadership itu tapi bukan hanya sekedar tentang mencapai hasil. Hasil penting. Penting. Kita nggak nutup mata hasil lu nggak penting. Hasil lu penting, tapi bolehlah kita lebih memastikan lagi bahwa cara mencapainya tetap benar. Berarti prosesnya ya. Karena proses ini memang kadang-kadang jatuh bangunnya di sini sebenarnya, Papi. Benar banget. Ya, kemudian leadership bukan tentang kita yang salah atau benarnya, tapi memastikan kesalahan yang sudah ada itu tidak berkembang atau bahkan bisa di-cut sampai di situ aja gitu ya. Nah, itu yang kita mau. Betul banget. Jadi kan memang kita orang tuh mungkin gini ya, sebagai seorang leader saya yakin teman-teman di sini sudah punya fan base nih, punya orang-orang yang fan nih, ya sama masing-masing di sini ada yang fan sama Cik Lisa, ada yang fans sama Buma, ada yang fans sama Karina gitu ya. Dimana mereka yang diingat adalah teladannya apa sih? Teladan dari orang ini apa? Ya, jadi kita juga tidak mau diingat dengan mempunyai citra yang tidak baik gitu ya, teladan yang tidak baik ya, bukan mereka nggak akan lupa sih caranya kita memimpin sampai kapanpun. Ya, jadi dari situ kita coba berusaha menjadi leader yang lebih mumpuni lagi gitu ya. Karena leadership tadi seperti saya ceritakan bahwa sesuatu hal yang bisa dipelajari, tentu nggak pernah ada kata terlambat. Kalau kita sekarang menyadari dengan di posisi hari ini bahwa oh ternyata saya banyak kesalahan, rubah segera gitu ya. Secara pelan kita dengan pelan dan pasti kita mulai memperbaiki apa yang salah. Dan harapannya dengan kita menjadi leader yang baik, tentu tim kita mempunyai budaya yang lebih baik dan menjadi tim yang kuat. Ya, karena fondasi udah kuat ya. Yes. Oke, teman-teman, itu adalah slide terakhir dari kita hari ini. Itu dia dari kami. Sampai ketemu lagi berarti di next training di bulan depan. Semoga kita ketemu lagi di bulan Juli.